Kesultanan Yogyakarta bak mesin waktu sejarah yang bisa membuat kita kembali ke masa lalu. Karisma dari salah satu kerajaan paling sukses di Pulau Jawa ini masih bisa kita rasakan hingga hari ini di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di tempat ini pula lah, kehidupan modern bisa hidup berdampingan dengan tradisi para leluhur yang masih dijalankan oleh masyarakatnya, yang salah satunya terdapat di Kampung Pitu, Gunung Kidul. Sesuai namanya Pitu, yang berarti 7 dalam bahasa Indonesia, kampung berusia ratusan tahun ini konon memiliki sebuah pantangan hanya boleh didiami oleh 7 kepala keluarga saja. Mereka percaya, jika ada yang berani melanggar pantangan ini, maka musibah akan menimpa orang tersebut, mulai dari kecelakaan, sakit keras, hingga berujung pada kematian. Tim On The Spot pun berusaha mendatangi lokasi kampung dengan pantangan unik ini. Benarkah mitos yang berkembang? Lalu dari manakah pantangan tersebut berasal? Untuk menuju kampung yang berada pada ketinggian 625 meter di atas permukaan tanah ini tidaklah mudah. Meskipun sebagian jalan sudah dibangun, namun tanjakan curam dan licin menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mencapai kampung ini. Lokasi yang sulit dijangkau mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat kampung ini seolah terjebak di masa lalu dengan segala tradisinya yang masih terjaga setelah sekian lama. Sesampainya di Kampung 7, kami pun langsung mencari warga setempat yang bisa menjelaskan asal-muasal pantangan yang masih dipercaya warga di kampung ini. Saya mendengar cerita kalau di Kampung Pitu ini ada pantangan atau kepercayaan yang hanya boleh ditinggali oleh 7 kepala keluarga. Itu sebenarnya ceritanya bagaimana sih, Pak? Ceritanya gini, Mas. Berawal dari ditemukan sebuah pohon pusaka, yaitu pohon Kinah Gadung Wulung oleh abdi keraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu abdi dalam keraton Jogja punya sayembara atau woro-woro, barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok, Mas. Jadi bentuknya itu pohon pusaka ya, Pak? Iya, pohon pusaka. Kemudian setelah ditentukan oleh sayembara itu akhirnya ada orang yang ada orang yang datang, orang sakti yang datang ke sini. Jadi yang mampu menjalankan perintah dari Keraton Jogja itu hanya 1 orang, Mas, yaitu Eyang Iro Dikromo. Masyarakat di kampung ini masih sangat menjaga tradisi yang telah ada semenjak Eyang Iro Dikromo dipercaya untuk menempati areal kampung ini. Salah satunya adalah tradisi doa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kampung Pitu di sebuah telaga yang disakralkan bernama Telaga Guyangan. Ritual ini tujuannya apa di tempat ini? Ya, tujuannya ritual di Telaga Guyangan biar kampung atau dusun Telaga Guyangan ini ayem, tentrem, nggak ada apa-apa saya permintaan kayak begitu sih, Mas. Terus warga kami biar sehat semua, juga yang menanam padi semuanya petani itu biar padinya aman, nggak dimakan hama, kewane tetap nanti banyak kayak gitu. Minta penyembuhan doa-doa kayak gitu sih, Mas. Dan ini memang salah satu sumber air yang salah satu sumber air yang ada di Kampung Pitu. Hal lain yang menarik perhatian kami dari kampung ini adalah sumber air yang bernama Telaga Guyangan. Dari penuturan warga yang kami dengar, konon sumber air ini merupakan tempat para bidadari memandikan kuda terbang bersayap tunggangan mereka. Saya juga dengar cerita bahwa di sini dulu tempat memandikan kuda terbang. Nah, itu boleh cerita lengkapnya seperti apa? Gini, Mas, di sini dikasih nama Telaga Guyangan karena di sini dulunya telaga, Mas. Telaga itu kayak danau.
Jadi isi air semua di sini, cuma sekarang digarap sama warga ditanami padi, cuman ditinggal sumber mata airnya saja. Ini sumber mata airnya. Dulu telaga besar di sini, terus dijadikan nama kampung. Nama kampung Telaga kan kayak begitu. Dulunya legendanya atau ceritanya Mas, di Telaga ini dulunya dipakai memandikan kuda sembrani, kuda gaib bendaranya bidadari. Oh, bidadari turun kemari memandikan kuda terbangnya di tempat ini. Di tempat ini. Dari kuda itu kalau mau mandi di Telaga di sini itu selalu menginjakkan kakinya di sana Mas. Di sebelah timur Telaga, di sebelah iya, di samping Telaga itu di batu besar ada tapak kaki kuda sembraninya. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang masih ada, kelihatan Mas. Pak Sugito bahkan mengatakan bahwa terdapat telapak kaki kuda terbang yang tercetak pada sebuah batu besar di tepi telaga. Mungkinkah fakta yang ia sampaikan benar adanya? Kami pun mendatangi lokasi tapak kaki kuda yang dimaksudkan. Ini jejak tapak kaki kuda sembrani Mas Bimo. Oh ini ya Pak, seperti telapak kaki kuda Iya. itu ya. Ini dulu ada 4 Mas, cuman yang 3 diambil sama abdi keraton. Oh, dibawa ke keraton. Dibawa ke keraton, Itu ngambilnya gimana dalam arti? Ya, ngambilnya harus pakai prihatin panjang dulu, juga pakai puasa-puasa kayak begitu sih Mas. Nah Pak, kalau memang ini dulu tempat untuk memandikan kuda sembrania Iya. para bidadari ya, itu pernah nggak sih Pak ada dari warga yang melihat seperti apa kudanya, bentuknya, warnanya seperti apa? Iya. Dulu pernah Mas Mo, ada orang menggembala kambing di sini, di lahan ini, terus ada kuda terbang dari atas sana, dari timur. Langsung datang ke sini kayak Megasus sih Mas. Jadi kuda bersayap, Kuda bersayap. warnanya warnanya coklat kehitaman. coklat kehitaman. Iya. Satu itu. Satu. Terus sini sampai sini terus menghilang. Semakin dalam kami menelusuri areal Kampung Pitu, semakin banyak hal menarik yang kami temukan. Meski pantangan 7 kepala keluarga di desa ini telah berlangsung selama ratusan tahun, ternyata pernah ada beberapa orang yang mencoba melanggar pantangan tersebut, bahkan hingga membangun rumah di Kampung Pitu. Lalu, apakah yang kemudian terjadi kepada mereka? Nah Pak, Ya. Kampung Pitu itu kan Iya. terkenal karena hanya boleh ditinggali oleh 7 keluarga. Iya. Kalau lebih dari itu, katanya ada aja kejadiannya. Iya, ini salah satu bukti Mas, rumah yang ditinggalkan. Oh, Memang kosong ini ya? iya, memang dulu itu pernah lebih dari 7 kepala keluarga, ada 9 kepala keluarga. Tapi yang 2 kepala keluarga itu nggak nyampe 1 bulan tinggal di Kampung Pitu, dia udah bergeser atau pindah. Kenapa alasannya dia pindah atau bergeser dari Kampung Pitu? Itu dia sakit-sakitan, terus sering bertengkar sama istri sama tetangga. Akhirnya dia punya inisiatif bergeser atau pindah dari Kampung Pitu. Kalau dia dipaksakan tinggal di sini bisa sakit parah, terus bisa meninggal akhirnya Mas. Sampai meninggal. Dan ini Iya. salah satu rumah yang Ini salah ditinggalkan. satu Ya? rumah yang ditinggalkan itu Mas. Kalau ada yang berani melanggar pantangan di sini, Iya. mulai dari konflik dengan tetangga, Iya. keluarga, Iya. sakit-sakitan bahkan sampai Meninggal. meninggal. Nah kemudian kalau andai kata saya punya keluarga di sini Iya. ya Pak, kemudian punya anak dan anak saya menikah, itu biasanya solusinya seperti apa Iya. warga sini? Kampung Pitu itu warga Kampung Pitu itu kakaknya nempel Mas. Jadi gini, saya kalau seandainya punya anak saya udah nikah, kalau nggak tinggal di Kampung Pitu, dia otomatis pindah dari Kampung Pitu. Harus keluar. Tapi kalau dia pengen tinggal di Kampung Pitu, anak saya malah menjadi kepala rumah tangga. Saya sebagai anggota kepala rumah tangga, namanya kakak nempel Mas. Oh jadi Bapak harus bergantian, harus Iya. kepala Iya. keluarga tetap harus satu orang, Iya, walaupun di bawah harus ada satu. anaknya yang Nggih, sudah menikah. nggih, iya kayak begitu. Gitu. Dan semua ini berawal dari cerita ketika Eyang Dikromo pertama kali menempati kampung ini. Beliau makamnya di sebelah mana? Nanti makamnya di sana Mas. Kita bisa menuju ke sana ya? Sakit bisa? Jadi kalau gitu langsung aja Pak. Ya, monggo. Tidak berhenti sampai di situ. Tim On The Spot mencoba terus menelusuri pantangan 7 kepala keluarga di desa ini hingga ke akarnya. Dan semua itu bermuara kepada sebuah makam tua yang merupakan orang pertama yang tinggal di kampung ini, Eyang Iro Dikromo. Nah ini Mas Bimo,
Makamnya yang membuka atau yang membabat alas pertama kali Kampung Pitu, Kyai Iro Tikromo. Jadi beliau ini yang dulu berhasil memenangkan sayembara. Sayembara. Iya. Ketika harus menjaga pohon pusaka keraton yang ada di sini. Iya, Mas Imo. Nah, berarti kemudian pantangan untuk 7 kepala keluarga yang ada di kampung sini ini dari beliau. Dari beliau. Beliau sebetulnya gini, Mas. Beliau sebelum wafat atau sebelum meninggal, dia sempat berpesan, Mas. Kalau kampung ini kedepannya hanya boleh dihuni oleh Empu Pitu. Pitu keturunan 7 kepala keluarga, yaitu kayak modelnya kampung ini sudah kena sumpah dari beliau. Dan itu terus berlaku sampai saat ini. Tradisi-tradisi yang masih dilakukan juga beliau yang waktu itu menurunkan. Jadi tinggal-tinggalan beliau sampai saat ini masih kita lestarikan, kita uri-uri kayak begitu, Mas, sama warga Kampung Pitu. Dan pemirsa, itulah tadi penelusuran misteri Kampung Pitu, Desa 7 Kepala Keluarga di Gunung Api Purba versi On The Spot.